Shalom saudara, pada VOP kali ini kita akan membahas mengenai prophetic integrity. Sebelum kita membahas mengenai hal tersebut, saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Pada tahun 1992, negara Korea Selatan pernah dihebohkan dengan sebuah aliran gereja sesat yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan mengangkat jemaatnya pada tanggal 28 Oktober 1992. Ini mengakibatkan seluruh jemaat dari gereja ini yang berjumlah lebih dari 150.000 orang menjual semua harta miliknya dan mendonasikannya kepada gereja tersebut. Namun tentu saja, pada tanggal itu Tuhan Yesus tidak pernah menjemput mereka. Akibatnya, banyak dari jemaat gereja itu stres dan kejadian ini menjadi krisis sosial terbesar di Korea Selatan saat itu. Peristiwa tersebut merupakan salah satu dari banyak kasus yang serupa, di mana seseorang mengaku sebagai nabi dan mengeluarkan pernyataan yang diklaim sebagai pesan dari Roh Kudus atau Allah sendiri. Ditambah dengan berkembangnya teknologi informasi seperti sekarang ini, kasus serupa semakin banyak kita temui, baik di media sosial atau internet. Mereka yang mengaku sebagai nabi atau mendapatkan karunia kenabian mengeluarkan pernyataan atau nubuatan tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan tidak teruji tanpa memikirkan dampak negatif dari pernyataan tersebut. Tidak sedikit dari mereka juga melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik untuk mendapatkan dukungan, kekuasaan, atau keuntungan finansial. Padahal, dalam keadaan apapun, seorang nabi atau mereka yang bergerak di dalam pelayanan kenabian tidak boleh memungut biaya apapun untuk menyampaikan pesan kenabian. Kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi. Salah satunya juga dikarenakan adanya kesalahpahaman tentang pelayanan kenabian dan nubuatan. Beberapa orang percaya masih mempunyai pemahaman bahwa para nabi berfungsi sebagai peramal. Sehingga seringkali mereka diminta untuk memuaskan keingintahuan orang tentang masa depan. Dengan pemahaman yang salah seperti ini, banyak dari orang percaya menempatkan pelayanan kenabian dan nubuatan di posisi yang lebih tinggi. Sehingga mereka dengan sukarela patuh secara seutuhnya dengan perkataan oknum-oknum nabi tersebut. Kesalahpahaman ini membuat banyak terjadi manipulasi. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya harus mempunyai pemahaman yang benar mengenai karunia kenabian dan nubuatan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama mendorong setiap orang percaya untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, terutama karunia bernubuat. Oleh karena itu, gereja dan komunitas di dalamnya harus menciptakan sebuah lingkungan di mana karunia nubuat dapat berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu mendorong kebebasan di dalam roh, di dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ada, serta memberikan ruang bagi ucapan-ucapan spontan, sebagaimana tuntunan Roh Kudus dalam suasana yang dipenuhi dengan iman. Tetapi, semua ini harus dilakukan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan yang tepat. Fungsi umum dari karunia bernubuat adalah untuk membangun, menasihati, dan menghibur. Selain itu juga, karunia bernubuat berfungsi untuk membawa orang yang belum percaya kepada pertobatan dan menunjukkan realitas Allah kepada mereka. Hal yang mendasar dari roh nubuat adalah kesaksian tentang Yesus. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pelayanan nubuat adalah untuk meninggikan ketuhanan Yesus Kristus. Kita juga harus menyadari dan memahami bahwa perkataan nubuat di masa kini tidak memiliki tingkat inspirasi dan otoritas yang sama dengan kitab suci. Kita percaya, kitab suci merupakan perkataan Allah yang tidak dapat salah. Namun, kitab suci yang sempurna itu tidak selalu dikomunikasikan dengan sempurna oleh para nabi hari ini. Alkitab juga mengatakan bahwa kita saat ini tidak mengetahui secara lengkap dan bernubuat secara tidak sempurna. Hanya firman yang tertulislah yang dapat mengklaim diri sebagai firman Allah yang tidak pernah salah. Sehingga, semua perkataan nubuatan pada zaman ini harus sejalan dan sesuai dengan firman Allah yang tertulis. Di sisi lain, kita sebagai orang percaya boleh bernubuat dan belajar menyampaikan pesan Tuhan, namun dengan tuntunan dan arahan pemimpin rohani atau otoritas rohani di atas kita. Alkitab memerintahkan kita untuk tidak meremehkan nubuat, tetapi untuk menguji perkataan-perkataan nubuat dengan seksama dan berpegang teguh pada apa yang baik. Ini berarti bahwa kita harus memupuk rasa hormat dan menghargai pelayanan kenabian yang sejati, serta tidak bersikap skeptis atau mencemooh. Ada beberapa indikator yang dapat kita pakai untuk menguji pelayanan profetik. Yang pertama,
mencerminkan karakter Kristus. Yang kedua, memiliki standar moral dan etika sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, bersedia dievaluasi. Yang keempat, memiliki kehidupan yang berbuah. Dan yang kelima, memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Kita percaya bahwa karunia kenabian dan nubuatan masih Roh Kudus curahkan hari-hari ini. Di hari-hari terakhir juga, Tuhan sedang membangkitkan pasukannya yang memiliki integritas untuk bergerak di dalam karunia kenabian dan nubuatan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat diberkati Tuhan. Wow, luar biasa. Kita diberkati Tuhan, amin. Boleh bangkit berdiri, salam dengan kanan kiri depan belakangnya. Katakan shalom, selamat pagi. Katakan shalom. Ada semangat hari ini untuk memuji Tuhan. Ada semangat hari ini untuk meninggikan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari sama-sama siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan ucapan syukur kita pagi hari ini. Hari ini sama-sama kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Biar di dalam setiap kehidupan kita terus memuliakan nama Tuhan. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Kami terima anugerah-Mu hari ini. Kami terima campur tangan-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biar hanya kemuliaan Tuhan yang nyata di tempat ini. Biar hanya kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keagungan Tuhan mengalir bagi setiap kami Yesus. Mari setiap kami, mari penuhi setiap kami ya Tuhan. Pulihkan kami, berkati hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hati kami. Pulihkan hatiku,
kemuliaan Tuhan yang nyata atas kehidupan kami, yang akan memulihkan kehidupan kami, yang akan memberkati kehidupan kami. Sembah Tuhan, sama-sama lebih lagi kami katakan pujian ini Tuhan. Yes. Segala pujian syukur bagimu. Mari lebih lagi pujikan namanya. Kau hadir dalam Kau yang hadir. hidupku. Kini Ku datang sujud di hadapanmu, yes Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. lebih lagi katakan segala pujian, Segala pujian syukur segala pujian syukur bagimu Tuhan. Kau hadir dalam hidup. Yes. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Lebih lagi sama-sama katakan dalam pujian syukur Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang Di hadapan sujud di hadapanmu. Yesus ku katakan Yesus kami menyembahmu. Yesus ku katakan Yesus ku menyembahmu. Sama-sama banggakan kita. Sorak kemuliaan bagi namanya. Engkau yang dimuliakan dari hari ini, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan mengalami Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Boleh sapa dengan kanan kirinya, katakan Allah kita dahsyat. Amin. Allah kita dahsyat, Allah kita perkasa. Yes, dengan sukacita sama-sama katakan. Haleluya. Yeah. Sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Maju. Dari utara ke selatan, dengar apa? Terdengar pujian. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, lebih dari katakan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung. Sama-sama pakai gerakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tepuk tangan bagi Allah kita, come on. Katakan kemuliaannya dinyatakan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Pakai gerakan sama-sama. Asik. Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu.
berkuasa. Saya percaya ada suara yang lebih dahsyat lagi, lebih ini. Tinggikan Lebih lagi. namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Lebih lagi suaranya. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Tepuk tangan bagi Allah kita. Allah kita dahsyat, amin. Sama-sama katakan dengan sukacita. Sama-sama dengan sukacita, tepuk tangan. One, two, katakan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Yesus adalah Raja. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi hadinya. Bersiap maju janganlah lelah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Tepuk tangan bagi Allah kita, come on. Ayo Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Sama-sama bersiap maju. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Come on, semua. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada bahwa siapa? Bahwa Yesus Raja, segala raja. Katakan segala raja, segala raja. Sama-sama dengan saya katakan segala raja. Raja segala raja Tuhan kita, amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Allah kita luar biasa. Mari sama-sama lebih lagi kita mau terhubung dengan Tuhan. Kita mau sama-sama melekat di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Yes Tuhan. Kasih-Mu yang layakkan seluruh hidup kami. Ya Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Yes, Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku yang mampukan kami. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama katakan, ku terhubung denganmu. Kami mau terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Sebab di dalam firman-Mu yang Tuhan kami lebih lagi melekat. Haleluya. Yesus kami sembah Kau. Yesus kami muliakan, kami tinggikan. Haleluya. Kami mau terhubung denganmu Tuhan. Kami mau selalu melekati hati-Mu ya Bapa. Kami mau dekat denganmu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami, wajah kami. Kami siapkan hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan, kami mau terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu, Yes Tuhan. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Kami lagi katakan, Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu.
matase inamaso sekala masata mase iramase unamasyata ikiaramaso isanamasena aramasena matase senamaso iramasana iramase urialamasana ikiaramaso isina masalamu isana mase kiara masa. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau segalanya bagi kami Tuhan, Engkau sumber kehidupan kami. Tanpamu kami tidak ada hari ini. Terima kasih keselamatanmu, terima kasih kesehatanmu, terima kasih pengampunanmu Tuhan. Mari Roh Kudus berfirmanlah pada pagi hari ini, menjelang siang. Biarkan kami duduk diam, menjadi seorang murid yang sungguh mendengar, timbul iman kami, dan disertai perbuatan kami, sehingga iman kami tidak mati. Roh Kudus ambil alih dari saat ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Luar biasa ya. Saya baru pertama kali di gedung yang baru. Pak katanya mau permisi. Saya nggak izinkan. Terima kasih adik sepupu saya Bea. Datang dari jauh, dari Kelapa Gading mau ikut ibadah di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Gedung baru luar biasa. Saya rasakan suasananya. Asana mata karabasa. Asana mataku rialabas. Tempat yang baru Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Immanuel Stopo, yang Kau berkati sebuah tempat di tempat ini. Thank you Lord. Makasih Bapak. Makasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya akan khotbahkan dengan tema melepaskan kuasa iman. Banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti bahwa dia memiliki kunci yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan kita kunci, setiap kunci untuk kesehatan kita, untuk berkat kita, untuk rumah tangga kita sudah ada. Tapi semua itu yang paling utama, yang paling mendasar adalah kunci yang disebut iman. Yang percaya katakan amin. Saya dasari firman Tuhan Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Sudah? Markus 9 ayat 23. Bisa ditunjuk? Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Satu respon yang luar biasa dari Tuhan Yesus kepada seorang ayah yang anaknya kena roh bisu tuli sehingga bisu sejak kecil. Secara fakta dari kecil anak ini sudah sakit oleh rasukan roh bisu tuli. Fakta yang terakhir, sang ayah membawa anaknya kepada murid-murid Yesus
Dan ternyata murid-murid Yesus tidak bisa memerintahkan atau mengeluarkan roh bisu tuli itu. Membuat dia menjadi tidak percaya lagi bahwa ada kesembuhan anaknya. Tapi dia tetap mengajukan permintaan kepada Yesus. Yesus, tolong anak saya, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Seringkali kita ngajuin permintaan kepada Tuhan, tapi dasar kita tidak percaya. Sama dengan sang ayah ini tidak percaya. Katamu jika engkau dapat. Fakta ini membuat sang ayah bisa ngomong kurang percaya, tapi bisa juga tidak percaya. Coba kita lihat ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dia ngaku bahwa dia tidak percaya. Seberapa banyak kita berdoa, dasarnya kurang percaya dan tidak percaya. Kita harus bertobat seperti sang ayah ini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudaraku yang terkasih, satu pernyataan yang sangat kuat untuk kita pegang kuat-kuat bahwa Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh fakta. Ada amin? Faktanya saya punya kelemahan di persendian kaki. Tadi pagi sebelum datang sini saya ngomong, "Hei persendianku, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilu-bilu Yesus, sepanjang hari ini saya tidak punya masalah dengan persendianku." Amin? Kita harus melepaskan kuasa iman kita. Iman kita itu dahsyat tuh. Iman kita, Tuhan memang peduli dengan kebutuhan kita, tapi dia lebih meresponi iman kita. Ada amin? Maka dikatakan, Tuhan ngomong, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan sudah memberikan kita setiap kunci yang kita butuhkan untuk menerima berkat, rumah tangga yang bahagia, usaha pekerjaan yang diberkati. Sudah Tuhan kasih kunci, seperti tadi saya katakan dari awal. Tapi yang paling utama, yang paling kuat, dan yang mendasari semua kunci adalah iman kita. Ngomong kiri kanan, iman kita. Ada amin. Beri kemuliaan lagi bagi Tuhan. Iman kita itu menghubungkan kita dengan kuasa mujizat Tuhan yang tidak terbatas. Yang tidak mungkin dijadikan mungkin oleh Tuhan. Karena iman kita. Sadari hari ini bahwa iman kita itu dahsyat. Ada amin. Semua karena iman kita, Tuhan. Maka Yesus katakan, tidak ada yang mustahil. Balik ke ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang Tuhan tidak minta kita buat baik dulu. Tuhan tidak memberi syarat kepada kita, memberi yang banyak. Tuhan hanya minta satu, only believe Him. Percaya saja, ada amin. Maka ayah seorang anak bisu itu ngomong, saya percaya, ampuni saya yang tidak percaya ini. Saudaraku yang terkasih, ingat baik-baik. Tuhan memiliki mujizat. Ada amin. Tuhan memiliki keajaiban yang tidak dimiliki oleh apapun. Tuhan yang manapun tidak ada. Tapi Tuhan ada. Jika kita mau melepaskan kuasa iman kita. Ada amin. Mulai hari ini kita harus lepaskan kuasa iman kita. Saya akan bahas 3 hal saja. Tapi 2 jam. Gimana? Setuju nggak? Oke. Markus 9 ayat 23. Markus 5 ayat 28. Melepaskan kuasa iman yang pertama, menurut iman kita, sesuai dengan iman. Maka Tuhan ngomong dalam firman-Nya, jadilah sesuai imanmu. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku, siapa yang ngomong ini?
saya praktekkan. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Ada perbuatan kita, ada amin. Ada gerakan untuk orang yang sakit kaki begini. Jinjit, tekuk, tapak, angkat. Saya masih pegangan, kalau enggak jengkang ke belakang saya. Lakukan 200 kali, saya percaya lutut kita akan sambil ngomong, bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Lepaskan kuasa iman itu lewat firman-Nya. Ada amin? Karena firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang dilepaskan Tuhan itu akan Dia jadikan jadi. Jadilah sesuai imanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa wanita ini? Yaitu seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saudara bisa bayangkan 12 tahun loh, bukan 12 jam. Getar tangan saya ini, saya sudah kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Tapi saya percaya mungkin Tuhan mau saya berserah penuh kepada Tuhan. Saya sudah ke Sing Se Phong, Sing Se Hong, San Si Pak semua itu. Apalagi kalau saya lagi khotbah, tambah getarannya tambah kuat. Ini artinya hadirat Tuhan kuat di tempat ini. Amin. Ada orang yang kena tremor ini, pegang mic aja nggak bisa. Saya masih bisa pegang mic. Bisa dilempar tuh mic-nya, tremor itu. Getaran yang tanpa diperintah otak, gerakan sendiri. 12 tahun dia pendarahan. Dia sudah keliling ke tabib si Ahong, si tabib si Acong, semua Sanci Pak semua. Duitnya habis. Habis duitnya. Semua tuh one le. Habis semua. Mo Chien lo. Liao sudah. Hah? Apa hak? Mo jului lu kata orang Bangka. Bolui lu, ya. Semua tuh one le kata orang Mandarin. Saudaraku yang terkasih, kesembuhan dia tidak peroleh. Lebih parah lagi, tambah parah lagi keadaannya. Dan sudah menderita secara medis, dia di atas medis ada masalah lagi. Dia dianggap sebagai orang buangan, najis. Najis. Kalau orang dunia di dunia sekarang ngomong najis. Jangan seperti itu saudara gue. Bahaya itu kalau ngomong najis. Dia dibuang, ditolak, otomatis dia diasingkan, otomatis dia kesepian. Bisa bayangkan nggak? Sudah sakit, dibuang, ditolak, di kesepian, diasingkan, kesepian. Bagaimana dia mengalami untuk berjuang melawan keputusasaan itu? Saudara harus belajar wanita pendarahan ini. Kita harus belajar wanita pendarahan. 12 tahun dia mengalami. Pertanyaannya, apakah dia mengalami keputusasaan? Pasti. Dia manusia biasa 12 tahun loh. Bukan 12 jam, bukan 12 hari, bukan 12 minggu, bukan 12 bulan, 12 tahun. Bisa bayangkan nggak dia ngelawani keputusasaan dia? Kita sudah nggak sebanding dengan dia? Belum. Tapi dia ketika dalam keputusasaan, dia mendengar Yesus yang dari Nazaret dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia ngomong, wah ini kesempatan, karena Tuhan Yesus mau melewati kota yang dia tinggal. Ini kesempatan bagi berita itu mengobarkan imannya. Dan dia keluarkan kobaran imannya itu, dia katakan, asalku cama jubah Yesus, aku sembuh. Bukan dia ngomong, mudah-mudahan aku sembuh. Tidak ada di Yesus mudah-mudahan. Insya Allah enggak ada. Pasti. Ada amin? Tuhan hanya minta dari kita apa? Believe Him. Percaya saja. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan.
dorongan kuasa iman itu mulai dia keluarkan kuasa imannya. Asalku jamah jumpai Yesus, aku sembuh. Saya merenungkan, secara jasmani waktu itu, secara jasmani, gimana kita yang mengalami bukan jasmani, sekarang rohani. Roh Kudus ngomong sama saya, jamah jumpa Yesus dalam alam roh. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, pokoknya belum berhenti kalau belum menjamah jumpa Yesus. Ada amin. Ada amin. Jamah jumpa Yesus dalam alam roh. Dan saya percaya kita akan menarik kuasa mujizat Tuhan dan membuat kita sembuh. Saya sembuh, saudara sembuh. Ada amin. Jangan pernah menyerah. Saudaraku yang terkasih, sembuh di sini bukan mudah-mudahan. Dia ngomong begini, asal aku ketemu Yesus, aku sembuh. Ada amin. Luar biasa iman wanita pendarahan ini. Saya salut sama. Waktu saya merenungkan ini, dalam keadaan saya yang banyak kelemahan tubuh saya, maklum umur masih muda, baru 67 tahun. Ada amin. Saya pernah ketemu bapak-bapak, saya pikir dia sudah tua dari saya. Tahu baru 54 tapi mukanya lebih tua dari saya. Bapak berapa? 67 loh. Kok bapak kelihatannya 40 ya? Woi, kan bohong. Bapak kelihatan lebih muda dari 67 maksudnya. Kalau yang 40 tadi saya yang nambah-nambahin. Biasa manusia suka nambah kan? Tapi kalau duit suka dikurang. Oh jangan Bu ya. Ajaran sesat Bu ya. Luar biasa. Dia jamah jumpa Yesus. Seketika itu juga dia sembuh. Jadi kita menjamah jumpa Yesus dalam alam roh. Lagi penyembahan. Hasanama takurialaba. Bayangkan jumpa Yesus. Dan kita menjamahnya. Bukan soal kesembuhan aja, pertolongan Tuhan. Berkat usaha pekerjaan. Begitu juga lakukan. Seperti asalku jamah jumpa Yesus. Berkat usahaku diberkati oleh Tuhan. Berlipat-lipat ganda. Ada amin? Melepaskan kuasa iman kita. Kita sudah beri Tuhan kunci untuk melakukan yang terhubung dengan kuasa mujizat yang tidak terbatas itu. Kenapa kita tidak pakai? Untuk biar mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Iman bukan hanya sekedar ingin atau berharap sesuatu terjadi. Iman adalah yakin sepenuhnya bahwa Tuhan memiliki kuasa dan keinginannya untuk memberkati kita, untuk menyembuhkan kita. Amin. Iman bicara bukan ketika kita tidak melihat apapun yang terjadi dalam hidup. Kita doa sudah lama tapi tidak terjadi apa-apa. Semakin situasi kita semakin berat, tapi kita tetap berdiri di atas janji-janji Tuhan. Itu iman. Ada amin. Saya minta sama Tuhan, kalau saya meninggal nanti, saya mau lihat anak-anak saya sudah memiliki anak, sehingga saya punya cucu, dan saya meninggalnya dalam keadaan sehat. Itu iman kita, lepaskan kuasa iman itu, ada amin? Jangan menyusahkan orang. Saya sedih, ada gembala senior saya, kira-kira seminggu yang lalu dia telepon saya. Saya sudah di panti. Hah? Seorang pendeta yang begitu dahsyat tahun 90-an, 95 itu dia termasuk the big five Indonesia. Sekarang tinggal di panti. Umurnya hampir 80 memang. Bapak enggak pernah dijadwal orang khotbah lagi. Enggak ada men, siapa yang mau jadwal kakek-kakek yang umur 80 tahun. Kesian. Saya mulai merenungkan, saya 67, 13 tahun lagi, apakah saya seperti dia? No, saya tidak mau. Saya lepaskan kuasa iman. Saya mau tinggal dengan istri saya. Ada amin? Kami berdua berkebun, menanam padi, menanam cabai, tinggal di kampung. Ya kok, belikan rumah di kampung kok.
Ini anak saya Bea. Bea. Ini anak saya. Anak pertama saya Bea. Mungkin Bea belum pernah ketemu ya. Coba Bea berdiri. Bea berdiri. Ayo berdiri Bea. Kau berdiri kau. Nah itu, adik sepupu papa itu. Iman adalah ketika kita tidak melihat bagaimana itu bisa terjadi, tetapi kita tetap mempercayai Tuhan. Seolah-olah jalan buntu, tidak ada kemungkinan terjadi, kita tetap mempercayai Tuhan. Tuhan hanya minta, believe Him 100%. Bukan 99,9999 itu tidak ada miracle. Harus yakin sepenuhnya. Maka dengan roh yang teguh, dia menerobos kerumunan wanita pendarahan ini. Dan dia sampai kepada Yesus dan dia jamak jumpa Yesus. Dan seketika juga itu juga dia sembuh. Saudaraku yang terkasih, kalau kita baca dalam Lukas 8 ayat 46, Lukas 8 ayat 46, Lukas 8 ayat 46. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Jadi ketika kita melepaskan kuasa iman kita seperti wanita itu, dia katakan, asal ku jamah jumpai Yesus, aku sembuh. Imannya menarik kuasa Tuhan. Dan iman itu membuat kuasa Tuhan keluar dan membuat Tuhan berhenti. Untuk dia tanya sama murid, siapa yang menjamah jubahku? Kata murid-murid, mana tahu begitu banyak orang. Jadi maksudnya apa saudaraku? Imanlah yang menarik perhatian Tuhan dan menarik kuasa mujizatnya. Ada amin. Mau kemana hak? Saya tidak izin. Walaupun kamu menantu gembala sini. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, iman yang membuat Tuhan meresponi kita. Memang Tuhan peduli kebutuhan kita, tapi ketika kita beriman dan minta kebutuhan kita dipenuhi, pasti Tuhan jawab. Bagaimana iman kita itu? Ada amin? Saya mau beri kesaksian seorang yang bernama Mama Dodi. Nah ini istrinya sekarang. Saya kenal bapaknya sebelum menikah. Masih pacaran bapaknya. Bapaknya masih pacaran dengan Bu Helen, masih pacaran berdua itu. Ketemu saya, Tuhan pakai dia untuk menginjil saya dan keluarga saya, sehingga kami semua keluarga terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tahun 89. Jadi berapa tahun sudah saya kenal Pak Im? 89, sekarang 2024, 35 tahun. Kalau seorang anak sudah punya keluarga itu. Saudaraku yang terkasih, Mama Dodi ini divonis dokter mengidap kanker hati. Stadium 4. Bayangkan, stadium 4. Dan divonis tinggal 2 minggu lagi. 2 minggu lagi nyawanya dicabut oleh Tuhan, kata dokter. Ini kan bukan kata Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Mama Dodi ini? Dia tinggal di Houston, Texas. Bukan orang Indonesia memang. Yang dia lakukan yang pertama adalah dia menjaga firman Tuhan tetap di depannya. Artinya apa? Dia baca firman Tuhan, bukan hanya merenungkan. Dia pakai firman Tuhan itu untuk memperbarui pikirannya. Jadi firman Tuhan yang dia baca, dia masukkan ke pikirannya, perbarui pikirannya,
dan menguatkan rohnya. Dan imannya begitu kuat. Saya tidak 2 minggu nyawa saya. Nyawa saya akan diperpanjang Tuhan dan aku akan sembuh. Dia menaruh ayat-ayat kesembuhan di seluruh rumahnya. Bayangkan, kamar mandi ada tempelan. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus aku sembuh. Tempat tidurnya juga, di atas langit tempat kamarnya tulis, oleh kuasa bilur-bilur Yesus aku sembuh. Ekstrim loh ibu ini. Saya aja belum bisa melakukan itu. Ya, tangga dia turun rumahnya, dia tulis, bilur-bilur Yesus sembuhkan aku. Luar biasa ekstrimnya Ibu Mama Doni. 2 minggu lewat, jadi 4 minggu. 4 minggu lewat setengah tahun. Setengah tahun lewat 1 tahun. Apa yang terjadi? Luar biasa, sembuh total dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selain dia pakai firman Tuhan memperbarui pikirannya, menguatkan rohnya, dan dia terus, yang kedua, dia perkatakan kesembuhan itu, Tuhan aku sudah sembuh. Saya tidak lagi memiliki kanker hati. Kalau orang sekarang bukan kanker hati yang banyak, kanker kantong. Kantong kering, kantong yang kering. Bukan kanker hati. Saudaraku yang terkasih, dia melepaskan kuasa iman, dia ngomong, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, aku sembuh. Bayangkan, seluruh rumahnya itu dia tulis, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Saudara kalau mau praktek ekstrim begitu boleh. Oleh berkat kemurahan Tuhan, aku diberkati. Tulis juga tidak apa-apa untuk usaha pekerjaan. Ada amin? Kalau kita pekerja, kantor kita jadi kepala, bukan kalau kita usaha pengusaha semakin naik dan tidak, nah itu. Sama dengan Tuhan berkati kesembuhan. Kita baca Yeremia 1 ayat 12. Yeremia 1 ayat 12. Saya bacakan. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, kata Tuhan kepada Yeremia, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Jadi Tuhan siap melakukan firman. Kalau firman-Nya tulis bilur-bilur Yesus menyembuhkan, dia siap buat nyatakan bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Ada amin? Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita perkuat 1 ayat lagi, Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan ngomong begini. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, kata Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Apa yang dikehendaki Tuhan? Bilur-bilurnya menyembuhkan terus dan akan berhasil dalam apa yang dikusuruhkan kepadanya. Jadi kalau kita perkatakan, lepaskan kuasa iman kita tentang firman Tuhan, Tuhan yang akan membuat firman itu menjadi live, menjadi nyatu dengan hidup kita, dan itu terjadi dalam hidup kita. Ada amin? Itu yang kedua dia lakukan oleh Mama Dodi. Yang ketiga dia lakukan cukup ekstrim juga. Dia bertindak seperti dia baik-baik saja. Dia tidak mau dianggap penyakit. No. Bahkan pernah dia susah bangun, dia paksakan bangun, dan dia datang ke gereja. Luar biasa nggak? Hebat Maldoni, karena dia beriman gitu. Jika aku percaya aku sembuh, maka aku harus bertindak, saya benar-benar sembuh. Ada amin? Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi kita harus ngomong, harus lawan secara fakta, itu harus kita lawan. Bahwa kita benar-benar sembuh. Bahkan dia dalam keadaan posisi yang lemah, dia membantu orang lain yang sakit. Padahal dia sakit. Jangan pernah kita tidak mau mendoakan orang sakit, walaupun kita lagi sakit. Jangan ngomong gini, orang minta, Pak Rusmin doakan saya.
Ngapain gua doain lu? Gua sendiri aja sakit. Bukan gitu, saudaraku. Ketika kita lepaskan doa untuk orang kesembuhan, tanpa kita sadari, kesembuhan itu datang ke hadapan kita. Yuk, firman Tuhan ngomong begini. Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi. Siapa yang mendoakan orang sakit, dia sendiri akan terima kesembuhan. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini yang harus kita praktekkan. Jangan ngomong, tuh ada orang ngomong, tolongin saya dong. Duit kita tinggal goban misalnya, goban. Tolong dong, saya lagi butuh duit. Jangan ngomong gini, boro-boro gue mau bantu lu, gue sendiri tinggal goban. Jangan, pecahkan goban tuh, kasih dia separuh. Saya jamin, memberi dalam keadaan kekurangan, itu membuat Tuhan, dia lihat, malaikat berkati dia. Tuhan meresponi iman kita, ada amin. Bukan hal lain, dia hanya minta kita percaya saja. Akhirnya Mama Dondi itu sembuh total. Sampai hari ini dia masih hidup. Padahal tuh dokter vonis dia 2 minggu dia akan mati. Saudaraku yang terkasih, apapun persoalan kita, mau sakit kita kah, mau benar sakit usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, jangan takut. Lepaskan kuasa iman, perkatakan sesuatu yang baik, dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hal kedua yang harus dimiliki oleh kita yang mau melepaskan kuasa iman adalah memiliki iman bulldog. Siapa yang tahu anjing bulldog? Tidak ada yang tahu bagaimana kita menerjemahkan iman bulldog. Iman bulldog tuh gini, saudaraku. Agresif. Tidak menyerah. Di Google bisa kelihatan kok. Anjing bulldog tuh pokoknya hidungnya pesek lah. Ya ada ya. Nah, pesek dia. Rahangnya tekuk dalam, kalau dia gigit sesuatu gak akan lepas. Kenapa kita gambarkan harus memiliki iman bulldog? Wanita pendarahan 12 tahun dan Mama Dodi yang kita baru dengar kesaksian yang saya sampaikan. Mereka berdua memiliki iman bulldog. Jadi kalau kita ingin menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan, kita harus memiliki iman bulldog. Iman yang agresif, ada amin? Agresif artinya apa, saudaraku? Agresif, dia tidak mundur. Agresif itu maju terus. Iman bulldog, agresif adalah iman yang tidak pernah mundur. Berhenti ya pelayanan. Buktinya saya pelayanan enggak terjadi apa-apa dalam hidup saya. Jangan, saudaraku. Kita harus memiliki iman bulldog yang tidak pernah mundur. Ada amin? Artinya tidak menyerah. Siapa yang mau menyerah di sini, yang mau mundur? Saya tumpang kaki sekarang. Saudaraku yang terkasih, iman bulldog adalah iman agresif, iman yang gigih, iman yang selalu mau dapat jawaban. Jadi kalau kita berharap sesuatu, maka harapan kita harus yes, tidak ada kata no. Itu iman bulldog. Jadi kalau kita berharap sama Tuhan, yes, pasti terjadi dalam hidup kita. Tidak ada kata tidak. Iman bulldog itu juga bicara iman yang yakin sepenuhnya. Tidak setengah-setengah. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, milikilah iman yang tangguh. Iman seperti bulldog. Gigih dan tidak pernah menyerah. Alias semangat juang tetap tinggi. Saya coba kupas pelan-pelan. Ada 4 karakteristik iman bulldog.
yaitu iman agresif tadi. Iman agresif adalah iman yang bersifat maju. Jadi tidak ada kata mundur. Jadi tidak boleh loh mundur dalam Yesus. Apalagi mundur ibadah. Jangan. Ada amin saudaraku. Tidak boleh. Iman itu lebih bukan hanya bicara percaya saja. Iman itu juga bicara dengan sifat iman sebenarnya. Itu bicara agresif, itu bicara gigih, itu bicara tekun, itu bicara ulet, itu bicara percaya diri, itu bicara memerintah. Jadi iman kita itu punya kuasa memerintah. Karena Tuhan katakan apa? Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di. Iya, ada. Jadi iman kita itu punya sifat memerintah. Ada kuasa untuk memerintah. Ada amin? Beri lagi kemuliaan bagi Tuhan. Iman agresif, yaitu iman bulldog ini, ia selalu bergerak maju, tidak bergerak mundur, seperti seekor bulldog. Ia mencengkram dengan cengkraman yang tidak dapat dilepaskan. Jadi kalau digigit oleh anjing bulldog, enggak akan lepas, saudaraku. Begitu juga kalau kita terjemahkan dalam firman Tuhan untuk kita. Begitu kita pegang janji Tuhan ini tidak akan kita lepas seperti gigitan bulldog itu tidak akan lepas. Kita pegang janji Tuhan ini sampai janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yuk kita lihat Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Pak Wisnu tolong bacain Pak. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Terus? Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Ada amin. Tidak ada kamus mundur. Sekali ibadah di GBI Palem, tetap GBI Palem. Sampai Tuhan memanggil kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya iri sama Pak Im, walaupun kecil tapi dia tidak perlu mikiri tempat ibadah. Kalau kami masih sewa hotel, saudaraku, ini luar biasa Tuhan berkati Pak Im. Ya, ada tempat walaupun kecil, tapi sudah tidak mikirkan lagi dana untuk menyewa atau mengontrak gedung ibadah. Artinya saudaraku, firman tadi, dengan persetujuan Tuhan bagi kita untuk mendapatkan apa yang Dia janjikan kepada kita, maka kita maju terus, tidak ada kata mundur. Sampai itu kita kejar dan dapat. Maka ada bilang, aku kejar sampai dapat, tidak ada mundur. Iman bulldog yang kedua, karakteristik yang kedua adalah gigih. Tahu tak gigih? Bukan gigi ini, gigih, ada H. Gigih artinya tetap teguh pada pendirian, tetap teguh dalam pikiran. Keras hati, mengotot, tidak menyerah, ulet. Nah itulah iman bulldog. Saudaraku yang terkasih, Ibrani 10 ayat 23 berkata begini. Ya Pak Wisnu, sekali lagi Pak. Ibrani 10:23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ketika kita berharap bahwa aku kepala bukan ekor, usahaku semakin naik dan turun, pegang tuh. Itu janji Tuhan, bukan janji Rusmin. Ada amin? Itu firman Tuhan yang ngomong, engkau kepala bukan ekor, engkau semakin naik dan tidak turun. Kalau aku ada di pihakmu, siapa lawanmu? Ada enggak?
Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Siapa mau lawan Tuhan? Tuhan tinggal ting-ting, game over. Ya, sentil dikit aja sudah selesai kita. Saudaraku, jika kita perhatikan baik-baik wajah seekor bulldog, kita akan melihat rahangnya yang menonjol, sementara hidungnya mencelok ke dalam. Maka kalau dia gigit sesuatu, jangan lepas. Seperti itulah iman orang percaya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan karena jabatan dari Kristen KTP jadi agama lain. Jangan karena pasangan hidup, tinggalkan Yesus, dapat pasangan kita. Saya sedih. Ada anak-anak Tuhan seperti itu. Kita harus memahami firman Tuhan. Siapa kita ini? Kita harus memahami firman Tuhan. Apa yang kita miliki? Harus tahu itu. Siapa kita? Apa yang kita miliki? Melalui firman Tuhan kita harus pahami apa yang dapat kita lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi orang luar biasa. Jadi harus kita pahami siapa kita ini menurut firman Tuhan. Siapa kita? Ayo, siapa kita? Hah? Siapa kita? Apa yang dapat kita lakukan? Kita harus tahu tuh siapa kita, apa yang dapat kita lakukan. Apa yang kita miliki, itu harus tahu. Kita memiliki segala kunci Tuhan sudah kasih. Apa yang kita butuhkan untuk menerima berkat, kesembuhan, mujizat, keajaiban, Tuhan sudah sediakan kunci. Dari segala kunci yang paling kuat dan mendasar itu adalah iman kita. Yang mengerti katakan amin. Dalam Injil Lukas 18 ada dicatat seorang janda yang perjuangkan keadilannya terhadap seorang hakim. Dia ngotot kepada hakim itu. Dia kejar hakim itu tanpa henti. Jam 1 siang dia ketok, jam 1 pagi dia ketok. Tak menyerah dia. Dia kejar tanpa henti dan dia tidak berhenti sampai hakim itu ngomong, ya, aku kasih kau menang dan kau dapat keadilan yang... Janda ini menolak untuk menyerah. Dengan gigi keras kepala, gigi terus datang dan tidak berhenti. Sampai hakim itu ngomong, ya, aku menangkan kau untuk dapat keadilan. Begitulah kita harus gigih di dalam melepaskan kuasa iman kita. Ada amin? Kalau kita ngomong, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan aku. Kita pegang terus sampai bilur-bilurnya benar-benar terjadi dalam hidup kita. Ada amin? Engkau jadi kepala bukan ekor. Pegang terus itu. Tuhan, saya mau ke kantor, tapi saya pegang janji, saya adalah kepala bukan ekor. Ada amin? Begitu juga kita usaha, buka pintu, usahaku semakin naik dan tidak turun. Aku lepaskan kuasa imanku dalam nama Tuhan Yesus. Usahaku tidak akan turun, semakin naik. Apa yang kau perkatakan, Tuhan jadikan berhasil. Karena Tuhan ngomong, apa yang ku katakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Agresif, gigih. Yang ketiga, iman bulldog itu adalah iman yang selalu yes, tidak ada kata no. Sekali kita berharap, harapan kita pasti jadi. Tidak ada kata mudah-mudahan, tidak, enggak, yes. Maka kita baca Markus 10 ayat 47 sampai 48. Markus 10 ayat 47. Saudara diberkati firman Tuhan? Masih 3 jam loh. Enggak, sebentar lagi habis kok. Ya, Markus 10 ayat 47 48. Tolong Pak Wisnu. Markus 10, 47 48. dan 48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah
adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Kita lihat Bartimeus, seorang yang buta. Dia bosan dengan kebutaannya. Dan dia penuh semangat ketika Yesus anak Daud itu akan lewat di depannya dan dia berkata, Yesus anak Daud, kasihan aku. Orang-orang sekitarnya suruh dia diam. Diam lo Bartimeus, jangan ganggu. Ada hambatan, ada tantangan. Di dalam kita mau menerima mujizat Tuhan, pasti ada. Tapi Bartimeus tetap pertahankan imannya, dia bertahan. Tidak, dia teriak lebih kuat lagi, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Iman Bartimeus ini membuat Tuhan Yesus berhenti. Apa yang terjadi? Berhasil enggak? Yes-nya Bartimeus. Kita lihat ayat 51 sampai 52. Ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Apa yang digarisbawahi oleh Tuhan? Iman Bartimeus itu yang tidak menyerah itu. Imanmu telah menyelamatkan engkau dan sembuh dari butamu, kata Tuhan Yesus. Begitu juga kita. Bartimeus dia muak dengan kebutaannya. Dia gigih dengan keyakinannya dan tidak mau menerima jawaban tidak. Walaupun dihambat oleh murid-murid Yesus sekitarnya, dia tetap panggil Yesus anak Daud. Sampai Yesus jawab yes, sembuhlah dia. Jadi iman buldog itu iman yang selalu jawabannya yes, tidak ada no. Begitu juga kalau kita berharap sama Tuhan, tidak ada kata mudah-mudahan, tapi jawabannya adalah yes. Apa yang kita harap itu akan terjadi dalam hidup kita. Katakan kiri kanan, harapan kita pasti terjadi. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Iman buldog yang terakhir adalah yakin sepenuhnya. Firman Tuhan katakan begini, Roma 4 ayat 21. Ini bahan khotbah ini itu khotbahin saya sendiri ini. Banyak yang saya praktekkan setelah saya susun khotbah ini. Iman buldog yakin sepenuhnya di dalam Roma 4 ayat 21. Roma 4:21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Sudah dengar firman Tuhan ini? Dan pendengaran kita ini jadikan iman kita. Tuhan ngomong apa? Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Yakin sepenuhnya artinya apa? Benar-benar yakin, tidak ada keraguan bahwa apa yang Tuhan katakan pasti akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Pertanyaan saya adalah, bagaimana Abraham tetap yakin sepenuhnya meskipun dia ada dalam situasi yang mustahil? Bayangkan Tuhan janji waktu Tuhan janji sama dia, waktu dia itu umur 75 tahun. Setelah dia 100 tahun baru janji Tuhan terjadi. Bagaimana dia bisa bertahan 25 tahun? Apa rahasianya? Abraham fokus kepada firman Tuhan. Abraham fokus pada janjinya Tuhan kepada dia. Meskipun secara fakta dia sudah tua. Meskipun secara fakta istrinya sudah menurut medis sudah tidak bisa melahirkan lagi. Dia singkirkan fakta itu. Kan kita orang yang beriman kalau melepaskan kuasa iman, tidak ada fakta yang membatasi kuasa Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada.
Abraham tidak goyah dan atau ragu waktu dia umur 100 tahun. Dia tetap pegang, aku akan menjadi bapak segala bangsa. Dia tidak bolak-balik dari keyakinan, ketakutan, bolak-balik. Enggak, dia berdiri teguh. Sekali saya bapak segala bangsa, akan menjadi bapak segala bangsa. Kita pun bisa membuat keyakinan buldog seperti ini. Contohnya kita buat keyakinan buldog begini. Saya sangat setuju dengan firman Tuhan katakan, aku diberkati. Saya sangat setuju firman Tuhan katakan, aku disembuhkan. Harus ngomong itu. Bila perlu, mulai hari ini beli cermin. Siapa pengusaha cermin hari ini? Lumayan nih, bisa 30 cermin nih. Ngomong cermin itu. Aku diberkati. Aku kepala bukan ekor. Aku telah disembuhkan. Walau fakta belum sembuh, udah apa-apa. Perkatakan terus. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara dan saya memiliki iman buldog, mujizat Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Ada amin. Agresif, gigih. Jawaban selalu yes dan yakin sepenuhnya. Itulah iman buldog. Saudara harus memiliki ini. Agresif, tidak ada menyerah, gigih, sampai apa yang kita harapkan terjadi. Jawaban adalah yes. Apa yang kita imankan jadi, dan yang yakin sepenuhnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang terakhir, menurut iman kita, memiliki iman buldog, yang terakhir, pelihara iman kita. Penting. Jangan sampai kita yakin iman kita sendiri tidak terpelihara. Harus pelihara iman kita. Caranya gimana pelihara iman kita? Beri makan diri kita dengan firman Tuhan setiap hari. Roma 10 ayat 17 dikatakan apa? Roma 10 ayat 17. Pak Wisnu sudah bisa? Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat ini ngomong apa? Iman kita timbul dari apa? Pendengaran. Jadi kalau baca firman Tuhan tuh jangan bisu. Baca oleh bilu-bilu Yesus. Sampai telinga kita dengar. Oleh bilu-bilu Yesus aku telah sembuh. Ada amin? Ngomong. Jadi pelihara iman kita lewat baca firman pakai suara. Dengar firman Tuhan secara audible. Dengar kesaksian YouTube. Podcast, apa macam-macam. Sekarang kan canggih-canggih semua. Kasih masukan terus. Makan iman kita. Pelihara iman kita dengan mendengar firman Tuhan. Pendengaran firman Tuhan itu menimbulkan iman kita. Semakin memperbaharui pikiran kita, semakin menguatkan roh kita, kita akan menerobos rintangan apapun yang ada di kita. Dan sekali kita ngomong yes, tetap yes. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Jagalah hal-hal yang mendorong iman kita tetap di depan kita. Jadi kita buat hal-hal yang mendorong iman kita. Contoh apa? Ada kan foto kita umur waktu kita 50 tahun Bu Helen. Bu Helen 50 tahun. Dengan sekarang kan beda jauh. Rusmin 50 tahun dengan umur sekarang 67 tahun beda. Kita pasang foto kita itu. Di mana kita lewat kita pasang. Aku seperti itu. Ada amin? Tapi lihatnya dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani. Aku seperti, dan apa yang kita bayangkan itu akan nyata keluar secara fisik. Nah, itu dorong iman kita. Ada amin? Pelihara iman kita. Yang ketiga, dengarkan kesaksian yang membangun iman. Jangan dengar gosip. Jangan dengar infotainment. Dengar kesaksian yang membangun iman kita. Kalau kita mau dibangun iman kita dalam usaha, kita dengar kesaksian bagaimana pengusaha-pengusaha itu sukses semua. Ada amin? Yang terakhir, ingatlah apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Pasti pernah Tuhan lakukan
Pernah Bu, Tuhan lakukan dalam hidup Ibu? Tuhan, pernah ya? Ibu yang belakang pernah? Apa bisa disaksikan Bu? Salah satunya Bu? Satu aja Bu? Iya. Saya waktu singkat saja. Iya. 2 jam nggak apa-apa Bu? Kita juga dari GB Motherland. Iya. Jadi orang pemuda itu bersaksi, disaksikannya bagaimana dia mengikut Tuhan di dalam keluarganya itu benci sama dia. Oh. Nah, tapi di otak saya, kalau begitu saya seorang Kristen, apa yang mau saya saksikan? Iya. Tiba-tiba pada cerita saya pemuda di Motherland, dompet saya itu hilang di mobil itu jatuh. Dan sampai sekarang saya ingat itu saya nggak punya uang. Tapi saya tidak gajian, tapi saya beriman karena saya udah waktu itu hanya sebaca kepala kan udah dididik gitu. Itu pada waktu itu kan aku bilang sama Tuhan, kalau gitu apa yang mau aku saksikan? Aku saksikan tentang iman itu. Oh, bagaimana saya bisa ke gereja itu pada waktu itu dengan sebelum di Motherland itu kami di restoran. Jadi hanya 100 perak aja uang di tanganku. Tapi saya bilang sama Tuhan, kalau saya mati Tuhan pokoknya akan tahu orang tuaku gitu di Medan gitu lah. 100.000 saja. Dan saya tidak lupa waktu itu 100.000 ini saya pergi ke gereja dengan ongkos itu. Dan selesai ongkos itu aku akan mati. Tapi tiba-tiba di gereja pada waktu itu Bapak Peter para menela khotbah. Saya ingat itu aku 100 biji 100. Ada ipar Pak Niko, Peter. 100 perak itu udah habis kan? Pas mau persembahan saya menangis sama Tuhan. Saya tidak ada Tuhan uang lagi. Saya roboh kantung saya karena saya sudah dengar firman Tuhan Bapak Bapak Peter. Inilah. Kenapa banyak orang Kristen Kasih. dengar doanya? Dibilang. Dan saya bilang katakan Tuhan pokoknya 100 perak ini saya mati. Tidak ada prinsip untuk utang atau pinjam. Saya masih benar itu Bapak. Kenapa orang Kristen sering tidak dijawab doanya? Satu dia bilang dia ragu, bimbang, dan ketiga itu berbuat dosa. Saya bilang sama Tuhan, ketiga hal itu saya tidak ada Tuhan, tapi saya 100 perak saya sudah selesai. Habis ini mati saya, tapi saya mau masuk surga. Saya rogoh kantong saya, ternyata ada uang di kantong jas saya itu. Saya waktu itu tim doa. Saya kasih sudah selesai. Pulang dari situ, tiba-tiba anak pemuda itu ngomong sama saya, kakak saya dengar kamu khotbah kesaksian kamu kedengaran kamu kehilangan dompet di bis gitu. Oh nggak apa-apa, bagi saya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya. Dia bilang, kak enggak bukan itu, terima kasih ya, saya tidak bisa tolong kamu. Saya sudah kamu doakan untuk aku dapat bekerja. Saya sudah bekerja katanya, tapi saya belum gajian. Saya bukan begitu gitu. Tapi di selang perjalanan kami, aku kan tidak ada ongkos lagi. Puji Tuhan, setelah kami jalan dengan munafiknya saya, karena aku bilang tidak ada yang mustahil, karena ongkos ke rumah saya itu 100 perak pada waktu itu. Tiba-tiba di sepanjang jalan itu aku ngomong tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang terjadi Pak? Saya masih egois ya, berlaku sungguh gitu. Memang saya tidak minta, tapi aku akan mati nanti habis sampai di rumah. Ternyata puji Tuhan saudara, kira-kira mungkin kami 200 meter lah ya. Ada uang 100 perak itu 900 perak, tidak sampai 1.000. Dia katakan anak gadis itu sama saya, kakak itu uang itu. Oh saya ngomong kakak, itu uang ambil gitu, itu egoisnya. Dia ambil uang itu, tetapi tetap dia berkata, ini memang perkataan kakak tiada yang mustahil bagi Tuhan buatmu. Dan aku memang yang pertama lihat uang itu. Di situ saya saudara yang dikasih Tuhan, tapi sebelumnya saya juga taat perpuluhan. Amin. Nah mulai sampai hari ini, ya puji Tuhan juga memang belum aku kasih perpuluhan, saya udah siapkan tapi tidak ada amplop. Oh iya. Gitu, puji Tuhan ya. Aku juga ex dari gereja ini, saya ingat Ibu Helen ya, puji Tuhan Ibu Helen. Dulu saya susah, bagaimana Ibu Helen ini memberkati aku ya, aku single parent, anakku ini. Lewat Ibu Helen saya rendahan hati mereka, aku menyaksikan, saya selalu ingat terus 2 bulan yang lalu dia mimpi saya, dia doakan aku. Amin. Dan aku pada waktu itu, Nanti habis ibadah Ibu Helen ya, doakan Ibu. Ya, saya masih ingat itu. Pasti ada maksud Tuhan kalau Iya. mimpi Ibu
Wah, Ibu didoakan Bu Ya, Helen. di 2 bulan yang Amin. lalu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mau mujizat? Miliki iman bulldog. Bukan anjing bulldog. Iman bull, agresif, gigih, selalu yes, yakin sepenuhnya. Tidak ada keraguan, yakin sepenuhnya, dan tidak boleh ada keraguan. Bahwa Tuhan Yesus pasti lakukan apa yang sudah Dia janjikan kepada kita. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang pemain musik naik ke atas mimbar. Oh, sudah naik ya. WL-nya doang belum naik. Sebelum saya serahkan Bu Helen untuk doakan Ibu, siapa namanya? Kita menyembah sebentar Bu ya. Oh, Ashena mata sona, Ekiara base, Esana moria sanda, Esana base, Asona mata sena, Esina mata sona, Epina base. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Firman-Mu tidak sia-sia pagi hari ini menjelang siang ini. Apa yang pernah Engkau katakan dalam firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebab Engkau sendiri akan perintahkan firman itu terjadi dalam hidup kami. Kalau firman-Mu berkata kami, oleh kuasa bilu-bilu kami semua sudah disembuhkan. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Oleh kuasa-Mu, firman-Mu berkata, aku kepala bukan ekor. Yes Tuhan. Oleh kuasa firman-Mu berkata, usaha kami semakin naik dan tidak. Yes. Oh, Rabasanda. Kau luar biasa Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami lepaskan kuasa iman kami. Karena Engkau peduli dengan iman kami. Karena Engkau melihat iman kami. Karena iman kami yang membuat Engkau terpesona melihat kami. Terpesona melihat kami. Dari surga melihat kami. Ada di GBI Palem. Apapun persoalan kami Tuhan. Di antara kami. Termasuk hamba-Mu yang berbicara ini. Kami butuh kesembuhan dari-Mu. Kami butuh berkat untuk usaha kami. Kami butuh berkat untuk pekerjaan kami. Kami butuh berkat-Mu untuk keluarga kami. Kami butuh berkat-Mu untuk kehidupan kami. Kebutuhan kami. Tuhan, dengarlah dan lihatlah dengan kedua mata-Mu ke tempat ini. Kami semua yang ada di sini. Lihat kami Tuhan. Lihat kami Tuhan. Semua yang ada di sini. Pakai Ibu Helen Tuhan untuk mendoakan Ibu yang hadir pada ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat Ibu Mindo Tuhan beserta anaknya yang hadir pada saat ini. Octavia Tuhan Yesus. Kasih-Mu kasih-Mu dalam lagi mereka di dalam kehidupannya. Tempat ini Tuhan mau di alat-Mu Tuhan. Kebangkitan Kristus pada saat ini dahsyat. Terima saat ini, terima lebih lagi. Kami berdoa buat anaknya Octavia Tina Tuhan saat ini. Octavia, Engkau juga mengurapi dia, memakai dia Tuhan. Oh Ralabasyada, di masa remajanya ini Tuhan, pakai dia menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu. Oh Ralabaya Ralaba, terima kasih Tuhan Kau bawa dia ke tempat ini, bukan suatu kebetulan. Ya Tuhan bangkitkan untuk menjadi generasi Yeremia di akhir zaman. Dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, berikan hikmat kecerdasan di dalam studinya, sehingga dia dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Dan dia juga dipakai Tuhan di sekolahnya untuk menjadi saksi-Mu, menjangkau anak-anak muda untuk dibawa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Allah turun ke atasnya. Dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Oh ralabaya ralabaya ralaba, oh ratakaralabaya ralaba. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pada siang ini. Engkau juga Tuhan yang mengurapi lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi. Pakai Pak Rusmin Tuhan untuk menjadi alat-Mu lebih lagi Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan, berikan dia kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, panjang umur. Dan Tuhan pakai terus di dalam pengembalaannya di GBI Betani Bandung Tuhan. Kami percaya saat ini setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini akan merasakan jamahan Tuhan, merasakan mujizat demi mujizat dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ralabaya ralabaya ralaba. Mereka datang dan mereka pulang dengan berbeda karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi lewat kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar saat ini. Mereka boleh dikuatkan dan mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menaikkan setiap seru doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
menimpa aku. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, sempurnakan Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan, untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.